Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya. Kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup, cuman kan dia pengennya viral gitu kan. Dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima. Akhirnya katanya Anda seorang lawyer, tapi kok gitu ya? Kok bisa teriak-teriak gitu ya? Ampun deh gue, kenapa sih bisa gitu? Hah? Kok kalian naik meja, nggak ada naik meja? Coba, ngapain sih? Lama-lama gue pusing juga lihat pengadilan ini. Ini nggak ada ubahnya. Aduh, kalau mungkin kalau di negara luar tuh ya, negara tetangga kita ya, yang kayak gitu tuh langsung biasanya langsung ditahan loh. Itu persidangan, kuasa hukum atau siapa tuh timnya Rasman itu naik ke atas meja, gila nggak sih? Aduh, bener-bener ya. Speechless saya ngomong kayak begini, orang yang mengerti hukum tapi nggak tahu tentang aturan hukum. Baik sahabat sekalian, ternyata kericuhan yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution dan juga pengacaranya Firdaus Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kasus yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap dirinya ternyata tidak hanya mendapatkan kritikan ataupun juga pernyataan pedas dari para lawyer atau para advokat, tetapi juga datangnya dari para netizen. Para netizen juga ternyata geram melihat tindakan yang dilakukan oleh Rasman yang dinilai seperti orang bodoh yang tidak memiliki pengetahuan. Padahal Rasman sendiri gelarnya ada sarjana agamanya, ada juga sarjana hukumnya, dan bahkan bergelar doktor. Tetapi ternyata tindakan yang ia lakukan pada saat sidang gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap dirinya, ia justru menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Dan bahkan banyak pihak yang mempertanyakan gelar sarjana hukum yang dimiliki oleh Rasman maupun pengacaranya Firdaus Wibowo. Karena tindakan yang mereka lakukan dinilai sama seperti orang yang tidak paham hukum atau tidak mengerti tentang ilmu hukum. Justru yang mereka tampilkan bukan pengacara yang datangnya dari kaum intelektual, tetapi sepertinya datangnya dari kaum preman yang hanya menunjukkan otot ketimbang otaknya. Dan dalam video ini ternyata ada salah satu musuh bebuyutan juga dari Rasman, yakni Nikita Mirzani, turut memberikan komentar bahwa Rasman dikatakan on. Artinya bahwa tidak paham tentang aturan main di dalam persidangan. Dan tidak hanya dari Nikita Mirzani, ada juga dari Lita Gading dan juga beberapa netizen yang turut memberikan kritikan pedas untuk Rasman dan Firdaus. Mari kita ikuti video-videonya. jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya. Kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup, cuman kan dia pengennya viral gitu kan. Dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima. Akhirnya teriak-teriak gitu. Mungkin dalam undang-undang dia nggak main TikTok, dia nggak main IG, jadi harus jelasin gitu. Itu biasanya majelis hakim yang akan memutuskan. Itu kata maaf itu penghinaan terhadap persidangan. Bang, bisa kena pasal pelapis gak sih Bang, atau kena hukuman penjara gitu? Nah sayangnya, nih gue jawab nih ya, gue pinter nih ya kan, walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu, lo bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuma di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Jadi mungkin begini. Tadi meluruskan kabar simpang siur nih kan. Katanya putus Gak usah ngurusin percintaan gua. Ya, itu juga masih 1 bulan. Lu mau pada ngapain sih? Banyak yang sedih. Itu urusan kalian. Kalau kalian sedih itu urusan kalian. Putus nggak putus itu urusan gue. Jadi baik-baik aja ya. Tapi masih baik-baik aja. Ya masih putus nggak putus ya urusan aku lah. Tapi masih sekarang masih harmonis sama Mirko. Jadi baik-baik aja nih. Masih dia seneng banget nanti dikira beneran putus lagi. Gue tuh mau private soal romansa ya. Jadi gue nggak mau. Alasannya apa kan Niki mau Ya terserah gue. Habis kalau gue nggak private kalian ngurusin, semua ngurusin. Dikit-dikit gue nempel cowok langsung digosipin, dikit-dikit gue nempel cowok digosipin gitu.
Oke bang, mungkin sedikit statement dari abang sendiri seperti apa tadi bang? Laura cantik banget hari sekarang. Di mana Punya pacar baru ya kak? Punya pacar baru ya Laura kak? Pacar barunya kan Lebih ganteng, lebih ganteng pacar baru. Laura cantik, sudah balik seperti anak kita ditantang sama Mirzani yang Rasman, foto bareng diurus. Laura gimana? Ditantang. Rasman suruh cari duit aja biar bisa bangun rumah yang ceilingnya tinggi, jadi lehernya nggak begini terus. Tapi udah ketemu sama Laura. Tanya Anda seorang lawyer, tapi kok gitu ya? Kok bisa teriak-teriak gitu ya? Ampun deh gue, kenapa sih bisa gitu? Hah? Kok kayak naik meja nggak jadi naik meja? Coba, ngapain sih? Lama-lama gue pusing juga lihat pengadilan ini. Ini nggak ada ubahnya. Aduh, kalau mungkin kalau di negara luar ya, negara tetangga kita ya, yang kayak gitu tuh langsung biasa langsung tahan loh. Tapi ini untuk kita negara yang masih berazas ini ya musyawarah belajar Pancasila, jadi nggak langsung ditangkap. Kalau di negara luar tuh negara tetangga kita, kamu boleh cek di Google negara mana yang langsung ditahan itu. Kalau kayak gitu pengadilan marwahnya diutak-atik itu biasanya langsung ditahan. Tapi kita untung negara kita negara begini itu nggak langsung ditahan ya. Tapi miris ya, miris gua ngeliat pengadilan begitu, miris gua ngeliat kenapa sih bisa begini. Kan mereka ini orang-orang pendidikan ya, orang-orang yang tahu hukum, orang-orang yang pintar hukum, orang-orang yang pasti legalitasnya pasti terjamin. Nggak mungkin legalitasnya terjamin kalau dia bisa membela seorang klien. Udah pasti kepintarannya jauh di atas kita. Yang kita aja misalnya pada apa pasti ngebela dia. Aduh, gue rokain rohain. Itu persidangan kuasa hukum atau siapa tuh timnya Rasman itu naik ke atas meja, gila nggak sih? Aduh, bener-bener ya. Speechless saya ngomong kayak begini, orang yang mengerti hukum tapi nggak tahu tentang aturan hukum. Ini nih kayak begini contohnya nih. Sebaiknya kepada Mahkamah Agung, kepada pimpinan pengadilan, siapa lagi tuh, Menteri Kumham dan sebagainya, Pak Prabowo barangkali. Tolong, orang-orang semacam ini gak usah lagi dikasih kerja, pecat. Dan tidak usah lagi pegang klien ke apalah kayak gitu. Nggak ngasih contoh yang benar kepada masyarakat. Buat apa? Nggak ada untungnya buat kita semua. Yang ada memalukan sejagat raya ini gitu loh. Ini bakalan ditonton oleh sampai ke luar negeri lah pastinya. Saya aja taunya ini dari siapa? Dari teman saya yang ada di Malaysia. Gila nggak? Saya lagi sibuk tadi. Tapi dia telepon saya. Kamu udah lihat belum rame-rame katanya? Hah? Memalukan tau gak sih? Beritanya udah nyampe ke sana. Bro, please, bikin malu tau nggak? Orang kayak begini harusnya ngasih contoh yang bener. Memalukan tau gak sih? Aduh, ampun deh. Gimana menurut kalian guys? Memalukan gak sih nih orang kayak begini? Udah gak perlu lagi dia bersidang. Seluruh Indonesia cut off. Demi kesehatan mental, saya akan terus bersuara. Oke? Ingat itu. Salam, Dita Gading. Tapi karena saya melihat klien malu-maluin lu bang, malu-maluin. Pakai jubah pengacara gitu lo naik meja. Di mana wibawa lu sebagai pengacara? Kok geplak juga. Oh ini Firdaus Oibowo yang naik meja itu. klien saya diintimidasi, dicekek lehernya. Ya wajar lah. Enggak, saya nggak lihat dicekek, cuma nahan gini. Enggak. Astagfirullahaladzim. Sidang sudah tutup, Pak. Pengacara Indonesia tidak lebih dari sampah masyarakat. Kenapa? Karena pengacara-pengacara ini sudah memperkaos nilai mulia dari seorang pengacara. Bagaimana mungkin seorang pengacara hadir di publik, hadir untuk konsumsi semua masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas, berani melontarkan kata-kata kasar, berani menggunakan kalimat-kalimat kebun binatang untuk menjelek-jelekan pengacara yang lain. Integritas seperti apa begitu? Nilai pengacara apa yang mau Anda tampilkan ke publik? Apakah Anda masih disebut pantas sebagai seorang pengacara di Indonesia? Apakah Anda pantas masih disebut seorang yang berusaha untuk menegakkan keadilan? Woi, pengacara macam apa Anda? Masyarakat, kalian bisa menilai apakah orang ini masih pantas menjadi pengacara? Apakah orang ini masih pantas untuk membela keadilan di Indonesia? Tolong diperhatikan baik-baik bagi semua pengacara.
Tolong diperhatikan baik-baik. Pengacara-pengacara seperti ini, ada oknum-oknum seperti ini apakah harus tetap dibiarkan untuk merajalela di Indonesia dengan kalimat-kalimat bobroknya, dengan fitnahan-fitnahannya, dengan cacian, makiannya? Untuk apa dibiarkan? Kampus-kampus yang meluluskan pengacara-pengacara seperti ini, kalian harus diperhatikan lagi. Jangan sampai nama universitas kalian juga rusak hanya karena 1-2 oknum yang tidak menghargai profesinya dan juga tidak menghargai profesi temannya yang sebagai seorang pengacara. Itu, ingat itu baik-baik ya. Ya, emak-emak ingat. Kalau melihat tadi ya, melihatnya Pak Hotman Paris, santai, nyantai, elegan, tenang gitu kan. Hadapin aja gitu. Namun Pak Rasman juga nggak kalah oke. Main-main kok sikat kau. Apa kau sini kau? Main-main kau ya kan? Namun setidaknya pengadilan itu tak usah dibuat seperti panggung hiburan anak-anak. Senang disorot kamera, senang jadi buah bibir, senang jadi pusat perhatian untuk peralihan isu. Dimungkinkan ya. Hargailah dulu pengadilan. Kalau nggak orang-orang yang terpelajar ini, siapa lagi yang mau menghargai pengadilan? Sekolah jauh-jauh, tinggi kurang tinggi. Namun segitu terhadap pengadilan, ada pula lagi yang naik di atas meja tadi. Pengadilan loh, untuk... Tadi saya naik ke meja pengadilan di persidangan tadi, ya, karena ada jaksa yang... Firdaus, anak kecil pun tahu kalau ada reaksi merasa jiwa terancam, itu reaksinya nggak seperti caramu itu. Oke, kamu naik ke meja karena kamu bilang ada jaksa yang mencekik kamu. Menurutmu, ya, reaksimu bukan malah kamu itu jadi memijak-mijak meja dan di situ kan tanganmu menunjuk ikut seakan-akan ikut merusuh gitu. Reaksi dari sebuah aksi kalau merasa dirinya terancam itu, dia pasti akan spontan meminta pertolongan. Dan harusnya kamu reaksinya itu ketakutan, bukan malah kamu yang beringas. Jadi, omonganmu tidak sesuai dengan reaksimu pada saat di pengadilan yang kamu naik ke atas meja. Jadi, anak kecil aja paham loh, anak kecil. Ya. Anak kecil nih merasa dirinya terancam, mungkin ada yang nokok kepalanya segala macam. Kalau dia nggak melakukan perlawanan, pastinya dia mengelak. Hanya 2 reaksi itu. Tapi kamu tidak ada di antara yang 2 itu, bukan mengelak ataupun membalas. Tapi kamu malah ikut merusuh, ikut serta ke dalam untuk merusuh. Jadi statement ini nggak sesuai sama reaksi dari yang kamu dapatkan, yang kamu bilang ada jaksa yang mau mencekik saya. Jadi nggak semua orang bodoh. Ini netizen Indonesia ini nggak bodoh. Tapi kita lihat nanti di pengadilan kan, di pengadilan itu ada CCTV. Nah, di situ yang saya lihat kamu itu ikut serta merusuh, bukan reaksi dari atas yang kamu merasa terancam kamu dicekik. Dicekik nih berarti dari belakang nih ya, karena kamu maju ke depan. Kan itu logikanya. Kalau kamu dicekik dari depan, harusnya kamu mundur ke belakang dong, lari. Jadi nggak semua orang bodoh ya. Tapi nanti ada CCTV. Ini masyarakat Indonesia ini pengen dan harus ditunjukkan CCTV itu. Karena kami juga, masa sih pengadilan ini udah kayak ring tinju, kayak hutan rimba. Kamu bilang kamu itu seorang pengacara yang dimana pengertiannya yang mengetahui yang namanya hukum, tahu peraturan di persidangan, ya. Jadi nggak usah membela diri, nanti CCTV akan menunjukkannya. Dan kami selaku rakyat Indonesia penasaran. Ini tontonan yang menarik nih, selaku orang yang mengetahui hukum tapi berbuat brutal di mana tempat persidangan ya, tempat orang diadili ya. Kalian berbuat seperti itu. Kita lihat aja nanti. Ini udah aku bilang nggak semua orang itu bodoh, Firdaus. Saya mau lihat aslinya.
Iya dah, jago aneon. Iya, saya ada lawan, kuda laut gitu loh. Saking jagoannya dikawal bini, dikawal bodyguard. Ulala deh. Congratulations. Ya, mungkin kuda laut merasa punya power, punya kuasa hingga mampu dan bisa melakukan apapun sesuka hati sesuai dengan keinginannya. Kuda laut gitu loh. Mau sampai kapan advokat macam ini dibiarkan beracara? Karena entah disadari atau tidak, kuda laut sudah merendahkan marwah penegakan hukum di negara ini. Bahkan mempermalukan pengadilan dan mempermalukan majelis hakim. Bahkan mempermalukan aparat kepolisian. Luar biasa. Jadi saya itu refleks. Ya, ketika saya ingin menyeberang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Codah, mau lu bilang refleks, mau lu bilang spontan, tetap aja apa yang lu lakuin salah. Emang susah ya mengakui sebuah kesalahan sampai segengsi itu untuk mengakui apa yang lu lakuin itu jelas-jelas salah. Karena apa yang lu lakuin itu sudah masuk dalam kategori contempt of court. Melakukan penghinaan pada pengadilan. Karena dilakukan di dalam ruangan persidangan, di ruangan pengadilan, bukan di WC pengadilan. Jadi yang benar yang mana, Coda? Sebelumnya lu bilang si kuda laut dicekik lehernya. Emang lu pikir si kuda laut punya leher? Kagak ada lehernya. Hilang ditelan bumi. Terus sekarang lu bilang ada yang memegang kerah bajunya kuda laut. Nempatin kerahnya aja si kuda laut salah berada di pipi. Gimana mau megang kerahnya? Ayah wae siapa Coda? Tadi apa lu kata? Kuda laut hanya ingin berbicara dengan saksi. Kagak salah tuh. Bicara dari Zimbabwe. Saat menghampiri saksi saja si kuda laut dengan petetang petenteng bahkan penuh dengan tingkat emosional tinggi. Jadi bicaranya konsep bagaimana? Kalau tidak dipisahkan, mungkin saja ada hal-hal selain intimidasi yang mungkin saja dilakukan oleh kuda laut. Ayo. Hampir banyak pasang mata bisa melihatnya dengan jelas. Saat menghampiri saksi, tidak ada itikat untuk berbicara secara baik-baik. Dan itu sudah terlihat bahkan terencana sejak awal persidangan akan dimulai. Patut diduga ada indikasi itikat tidak baik. Ya. Emang sebegitu sulit dan beratnya kah untuk mengakui sebuah kesalahan yang sudah dilakukan? Hingga sulit untuk mengakuinya. Karena ada begitu banyak alasan dan pembenaran yang Coda sampaikan kepada publik. Ya, bukan simpati yang didapat, melainkan hujatan. Terlalu tinggi gengsinya kali ya Coda nih. Coda, mau lu tanya ke belahan dunia manapun, bahkan lu mau tanya ke planet Mars hingga planet Pluto, meskipun planet Pluto sudah tidak disebutkan sebagai planet, akan tetap disimpulkan bahwa apa yang lu lakuin dan kawan-kawannya lu, Coda, sudah melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Bahkan hal-hal yang lu lakuin bareng timnya lu sangat tidak patut, bahkan tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang advokat. Memalukan. Rasman. Lagi-lagi Rasman. Kali ini lawannya bukan Aminiki, lawannya Hotman, ya kan? Itu lihat ya di video tadi yang kita lihat ya, dia nyamperin tuh megang bahu, ya kayak mau mukul katanya mah. Enggak, itu netizen, dia mah nggak mau mukul, dia cuman bisik, pinjem 100 dong, gitu. Cuman mah udah emosi, ditangkis tuh nggak ada gue, kata Hotman gitu, pakai berliannya. Enggak, cuman maksud gue malu deh, itu kan ruang persidangan, Yombo hargai marwahnya, udah kagak ada tuh ruang persidangan, sampai ada naik ke atas meja udah kayak lutung kasarung ngeluarin jurus. Ih, lu di mana otaknya Pade?
kagak menghargai lu, katanya orang hukum pada lu. Ya Allah, kumaha. Hello, apa kabar tentang yang pernah mengklaim dirinya sebagai kaum intelek? Apakah seperti ini yang dipercontohkan kaum yang mengklaim dirinya intelek? Mereka mencontohkan etika yang menurut saya kurang pas lah. Dalam momen sakral di pengadilan, seorang oknum pengacara mereka mempertontonkan tingkah laku yang menurut saya bukan intelektual, tapi dengan logika yang sudah tidak benar. Seharusnya mematuhi semua aturan di saat ada di ruang yang sakral di pengadilan. Saya pikir mereka merasa intelek tapi tak bermoral. Sedangkan kita ya, hidup di Indonesia, anak-anak Nusantara, cerita-cerita Nusantara dari zaman dahulu kita oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita ditekankan untuk kita bermoral. Walaupun kita pintar, kita harus bermoral dan berakhlak dan memberikan contoh yang baik kepada kaum yang mereka anggap tidak intelek. Tapi realitanya saat ini ya mereka malah mencontohkan kalau dia adalah orang yang tidak konsisten dengan omongannya. Saya ingin meluruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja, ya naik ke meja. Astagfirullahaladzim. Kayak nggak ada harganya tempat yang agung itu, yaitu pengadilan guys ya sekarang. Ya, pengadilan itu atau tempat yang mulia itu tidak akan mulia ketika oleh orang yang di dalam itu tidak dimuliakan gitu guys ya. Kok kayak di pasar gitu. Di mana etikanya seorang intelektual gitu, kok sampai naik ke atas meja? Kan bisa lewat dari apa kayak, masa nggak ada jalan yang lain selain naik meja itu? Ya Allah guys, mungkin sudah akhir zaman guys ya. Manusia akhlaknya sudah terkikis sehingga tidak tahu mana tempat yang harus diagungkan dan mana tempat yang tidak harus diagungkan gitu. Itu kan tempat sakral, tempat pengadilan, tempatnya orang untuk diadili. Kok malah dilecehkan seperti itu? Ya mohon maaf. Kok sampai naik ke atas meja gitu loh. Astagfirullahaladzim. Padahal mohon maaf di sana itu tempatnya orang-orang yang menurut saya ya lebih pintar dari saya, baik dalam segi ilmunya atau tata keramanya. Tapi malah menurut saya ketika melihat video ini sama aja, bahkan lebih parah dari saya gitu loh. Menurut saya ya mohon maaf, nggak ada bedanya. Saya ulangi lagi, kemarin kan saya ngomong nggak ada bedanya dengan preman gitu loh. Perilakunya itu, jadi antara intelektual dengan preman itu tidak ada perbedaannya kalau seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ayolah guys ya,
Kita itu sebagai manusia itu harus tahu mana tempat yang harus diagungkan, mana tempat yang tidak harus diagungkan gitu loh. Oke, cukup sekian. Nunjuk beliau dan saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah nyampe atas meja mau loncat ke sana, tapi ada jaksa, rombongan jaksa yang melarang. Ini pengacara yang ngomong, yang katanya itu orang ahli hukum. Pengacara siapa? Pengacara Rasman. Bisa-bisanya dia, ya saya nggak tahu, saya tiba-tiba di atas meja. Tapi serius ini, serius tanya. Ini Perhimpunan Pengacara Indonesia, apa sih nama pengurusnya pusat itu? Serius ini, tidak ada sanksi untuk bapak yang tiba-tiba naik di atas meja pada saat pakai baju yang lengkap. Ini nggak ada sanksi ini, Pak. Tanya, saya tanya. Halo, di sini saya ingin menanggapi omongan Bang Firdaus yang dia klarifikasi di dalam mobil. Sebelumnya Bang Firdaus, ini kami para pedagang ini Bang Firdaus, pedagang. Bukan seperti abang sebagai pengacara dan berintelektual tinggi. Ilmu pasti dibilang banyak lah. Dan di sini saya berbicara Bang Firdaus yang mengenai akhir-akhir ini yang ribut di dalam persidangan. Dan abang bilang di dalam mobil tiada asap kalau tidak api. Oke, Bang Firdaus, abang selaku pengacara dari Bang Rasman, dan Bang Rasman itu selaku klien abang. Dan terjadinya keributan itu Bang Firdaus setelah hakim meninggalkan persidangan. Bang Rasman menghampiri Bang Hotman Paris dan menyentuh pundak Bang Hotman Paris. Dan yang berbaju batik itu menolak Bang Rasman agar menjauh dari Bang Hotman Paris. Dan yang mengkelilingi itu Bang Hotman itu agar tidak jadi keributan lagi Bang Firdaus. Jadi tidak ada yang seperti abang bilang itu ingin mencekik, ingin menarik atau istilahnya tanpa disengaja itu, tanpa disengaja. Biar Bang Rasman itu menjauh dari Bang Hotman. Dan yang kedua, Bang Firdaus, abang selaku pengacara senior bisa dibilang yang sudah banyak menangani kasus, tidak sepantasnya abang naik ke meja persidangan sementara abang di situ masih memakai jubah pengacara. Bang, gaya abang itu seperti preman. Di situ abang selaku penegak hukum. Bagaimana sifat preman ingin menegakkan hukum, tapi gaya abang tidak pantas dicontoh untuk ke publik. Bang, di sini masyarakat biasa-biasa ini sekarang sudah pada pintar Bang, melihat kesalahan, melihat mana yang baik, mana yang buruk, manakah video yang betul-betul terjadi dan mana yang tidak terjadi. Udah paham Bang, udah paham. Jadi yang seperti bilang itu tiada asap kalau tidak api. Ya apinya tahulah dari siapa ya kan. Oke Bang Firdaus, kalau bisa emosi itu dikurang-kurangin. Oke, salam dari kami pedagang. Rasman, ade aja tingkah lu, gebrakan lu ade aja. Kemarin tiba-tiba lu ngamuk-ngamuk di persidangan. Kenapa? Nggak terima lu jadi tersangka, nggak terima. Kalau nggak terima, ajukan banding gitu kan caranya. Nggak usah lu ngamuk-ngamuk, apalagi tuh yang pro sama lu naik meja kayak orang gila, tau nggak?
Lu lawan Hotman Paris mah udah kalah, udah nggak usah lu pakai bacot-bacotan ngomong. Saya tidak terima, saya juga adalah advokat, saya adalah apalah itu. Udah lah man, terima apa adanya aja, ya. Lu di penjerong deh, bodo amat. Seneng kita kalau misalnya lu di penjerong. Kamu ribut aja sama saya bilang. Karena secara spontan saya naik meja. Sikap hakim maupun sikap jaksa fine-fine saja. Semua serba normatif sesuai tupoksinya. Tidak ada yang berlebihan, apalagi melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Rasanya tidak ada yang melakukan hal tersebut. Jadi tidak usah memutarbalikkan fakta. Yang menjadi fakta adalah Anda sebagai advokat sudah merendahkan marwah dari pengadilan. Bahkan patut diduga mempermalukan hukum itu sendiri. Bahkan Anda pun mengakui bahwa Anda menantang jaksa, bahkan pula patut diduga menantang hakim, bahkan Anda pun mengakui bahwa Anda naik ke meja persidangan. Dan itu sangatlah tidak etis dilakukan untuk seseorang yang mengaku dirinya faham akan hukum. Ya. Bila hal tersebut dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan hal serupa akan terjadi. Seolah-olah hal-hal yang dilakukan dianggap normal. Padahal hal tersebut tidak patut dan tidak pantas dilakukan untuk seseorang yang mengaku dirinya sebagai advokat. Ya. Menghina dan merendahkan majelis hakim, menantang jaksa baik secara verbal maupun sikap, bahkan menaiki meja persidangan, lalu membuat keonaran dan kegaduhan di persidangan. Sungguh sempurna pelanggaran yang dilakukan. Ya. Paket lengkap. Ada begitu banyak pasang mata yang melihat dengan gamblang, dengan jelas terkait apa yang terjadi. Menantang hakim, menantang jaksa, melakukan intimidasi terhadap saksi yang dihadirkan, bahkan membuat keonaran dan lain sebagainya. Itu faktanya. Maka tak perlu mencari alasan, mencari pembenaran, apalagi memutarbalikkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Karena rasanya tidak ada hal yang bisa mengingkari terkait apa yang terjadi. Ya. Melihat apa yang terjadi, maka pertanyaannya adalah, apakah orang-orang tersebut masih pantas menyematkan profesi sebagai advokat? Wow, jagoan sekali kuda laut, luar biasa. Tontonan yang sangat luar biasa, so amazing, unbelievable. Katanya kuda laut mengaku sebagai pengacara profesional, pengacara papan atas, tapi kok sikapnya koyongono, tidak mencerminkan etika yang baik sebagai seorang advokat. Dan ini bukan tontonan yang baik untuk masyarakat, bukan edukasi yang tepat dan cermat yang diperlihatkan kepada masyarakat. Sungguh-sungguh memalukan, ya. Membuat kegaduhan di pengadilan, membuat keributan di pengadilan, bahkan ada anggota tim dari kuda laut menaiki meja persidangan. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kita semua diperlihatkan dan dipertontonkan hal yang memalukan. Seharusnya seorang advokat mampu menjaga etika secara personal maupun etika secara profesi. Namun sayang yang diperlihatkan malah sebaliknya.
Ada cukup banyak teriakan yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan, bahkan ada begitu banyak sikap yang tidak patut untuk dilakukan. Ya. Kalaupun tidak merasa puas dengan jalannya persidangan atau sikap dari majelis hakim dan lain sebagainya, ada mekanisme yang bisa dilakukan, bukan dengan cara-cara barbar seperti itu. Ya. Maka sepertinya harus kita pertanyakan ulang terkait keilmuan maupun pengetahuan serta status advokat dari yang bersangkutan. Karena rasanya apa yang dilakukan tidak mencerminkan seseorang yang berintelektual, tidak mencerminkan seseorang yang faham akan tata tertib dalam jalannya persidangan. Ya. Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan bisa dianggap menghina majelis hakim dan menghina pengadilan, dan itu ada konsekuensi hukumnya. Ya, namun minimal maksimal kita semua semakin paham berada di manakah level seseorang tersebut, baik secara pengetahuan, keilmuan, profesi, maupun etika, adab, dan sopan santun. Minimal semakin paham. Ya, mungkin saja yang bersangkutan lupa sarapan, lupa ngopi, hingga lupa minum obat, hingga pada akhirnya penyakit bawaannya kambuh secara mendadak. Ya, hingga pada akhirnya tantrum kagak jelas. Dan mungkin saja yang bersangkutan sedang mengalami PMS, ya mungkin mendekati fase haid. Ini mungkin loh. Katanya yang bersangkutan ahli hukum, pakar hukum, senior dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Kok sikapnya koyo ngono? Ya yang bersangkutan, ya timnya sarua keneh kehet. Jangan-jangan mereka ini bukan ahli hukum, pakar hukum, ataupun praktisi hukum. Mungkin saja mereka ini ahli supranatural kali ya, atau praktisi perdukunan, atau mungkin senior di alam gaib. Naik ke meja, apa namanya, spontannya apa? Saya nggak pernah niat naik ke meja, karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Tahu saya sudah di atas meja. Ya begitu kira-kira statement dari Firdaus Owibowo sebagai kuasa hukum dari Rasman Nasution yang pada waktu itu sedang berperkara dengan Hotman Paris di pengadilan. Ya, sebagai praktisi hukum harusnya Anda ini paham. Ini bukan persoalan Anda jago silat, Anda jago pencak-pencak, bukan soal itu. Ini adalah perkara etika, pokoknya ada etikanya. Bukan persoalan Anda membela diri Anda sebagai kuasa hukum yang kemudian tahu-tahu sudah ada di atas meja. Hanya 2 orang yang bisa melakukan kegiatan tanpa kesadarannya. 1, orang tertidur akibat ngigo. Yang kedua adalah orang gila. Ya, silakan sampean persepsikan sendiri masuk di barisan yang mana. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda naik ke atas meja itu tanpa kesadaran, orang tidak sadar itu cuma ada 2. 1 orang tertidur, yang kedua adalah orang gila. Anda pilih yang mana, Pak Firdaus?